Halo semua, selamat datang di kuliah TB 4104 Bahan Konstruksi Proses. Kuliah ini akan diampu oleh saya, Winnie Wulandari, dari Program Studi Teknik Kimia Fakultas Teknologi Industri ITB. Baik, sekarang kita akan mulai belajar mengenai bahan konstruksi proses dimulai dari pendahuluan. Bahan konstruksi proses disebut juga engineering material. Engineers atau insinyur membuat barang dari bahan konstruksi. Berbagai macam barang dari bahan konstruksi sudah dibuat. Ya, fungsi bahan adalah untuk mendukung beban atau bisa jadi untuk menginsulasi atau menghantarkan panas listrik seperti pada kabel listrik misalnya, atau mendukung beban pada membuat beton atau sebagai tempat di dalam tangki misalnya ya untuk mendukung beban, atau juga untuk menerima dan menolak fluksi magnetik mungkin nanti dalam tentang power generation, atau juga bisa untuk meneruskan dan memantulkan cahaya misalnya untuk kaca, untuk kristal ya, dan juga untuk menahan suatu kondisi lingkungan tanpa merusak lingkungan dan juga mendapatkan biaya yang relatif murah. Misalnya kita ingin membangun suatu pabrik dan kita butuh tangki untuk bahan kimia tertentu, misalnya asam sulfat pekat. Nah, bahan konstruksi apa yang tepat untuk menahan beban dan juga membuat tahan juga dengan asam sulfat pekat dan bisa tahan lama dan juga ekonomis. Itu adalah mengapa kita butuh belajar ilmu tentang material atau bahan konstruksi. Untuk membuat sesuatu dari suatu bahan, proses yang kompatibel adalah hal perlu dengan bahan tersebut, ya. Sehingga kita perlu ilmu untuk pemasangan bahan dan juga proses yang sesuai. Dan saat ini jenis bahan sudah jauh lebih banyak, sudah ada ratusan ribu jenis bahan dan jenis proses-proses juga yang selalu terus berkembang setiap tahunnya. Kita perlu melakukan pemilihan bahan atau material selection karena untuk memanfaatkan sifat-sifat bahan atau properti-properti dari bahan tersebut dan juga untuk ekonomisnya tadi. Ya, sehingga saat ini untuk pemilihan bahan dan proses yang sangat kompatibel yang selaras untuk memenuhi suatu rancangan sekarang sudah menggunakan software ya dengan piranti lunak dan juga merupakan peta atau seperti mapping dari berbagai macam material, dan kita akan pilih mana yang paling cocok untuk suatu aplikasi. Nah, mari kita lihat sama-sama perkembangan bahan dari waktu ke waktu. Ya, di sini ada 4 kategori besar bahan. Yang pertama adalah metals atau logam. Ya, logam sudah ada jauh di awal sejak 10.000 tahun sebelum Masehi, mulai dari emas ya sudah ada, bahkan di kitab suci pun sudah ada tentang besi, tentang tembaga, itu sudah ada sangat lama. Kemudian di zaman peradaban, di zaman dulu itu selalu dikatakan dengan nama bahannya. Misalnya dulu ada zaman batu gitu ya, Stone Age gitu. Jadi karena saat itu peradabannya menggunakan bahan-bahan yang batu atau mungkin keramik ya. Dan kemudian kita mulai masuk ke Steel Age, Iron Age ya, zaman besi itu sudah mulai di sekitar 0 Masehi. Kemudian mulai ada cast iron atau besi tuang di 1500, dan mulai 1900 itu sudah banyak alloy atau paduan-paduan sehingga mendapatkan bukan hanya besi tapi juga baja. Jadi baja adalah bahan berbasis besi namun memiliki sifat yang jauh lebih baik dibandingkan dengan besi. Dan kemudian sekitar tahun 40-an saat Perang Dunia Pertama dan Kedua sudah mulai ada logam ringan yaitu aluminium, magnesium, dan kemudian dilanjutkan dengan titanium dan paduan-paduan yang lebih bagus yaitu super alloys, dan makin ke sini adalah ada zirconium, ada aluminium lithium alloys, dan juga ada
jenis logam bernama metal foam atau logam yang lebih ringan, yang lebih ke struktur, dan juga ada glassy metals ya. Untuk polimer, sebenarnya polimer yang natural, polimer alam adalah kulit sapi, kulit hewan, kemudian juga kayu ya, dan tanaman-tanaman itu adalah merupakan polimer dan elastomer. Kemudian mulai ada juga fiber dan glue atau lem, dan kemudian mulai ambil yaitu rubber atau karet ya. Dan polimer pertama itu disebut dengan bakelite atau bakelite di sini di 1900-an, dan sehingga polimer merupakan bahan yang relatif baru ya dibandingkan logam, dan sejak saat itu sangat pesat berbagai jenis polimer, mulai dari polietilen, polikarbonat, polimetil akrilik PMMA ya, kemudian polistiren, akrilik dan sebagainya, sehingga dan sekarang lebih banyak lagi jenis polimer. Untuk keramik, sebenarnya keramik itu adalah mulai dari keramik gerabah yang dari zaman dulu sekali gitu ya, stone atau flint, dari pottery dari zaman dulu, kemudian mulai ditemukan semen dan bahan-bahan refraktori untuk membuat tungku, kemudian mulai ada semen Portland, juga ada silika dan sermet ya, paduan keramik dan logam, dan mulai berbagai ada technical keramik, jadi keramik yang memiliki sifat yang sangat baik, sangat keras dan kuat seperti alumina atau silikon karbida dan sebagainya. Nah, kemudian ada satu lagi golongan bahan yang disebut hybrid atau komposit. Di sini yang disebut komposit dan hybrid sebenarnya straw atau brick ya, straw brick. Jadi paduan ketika kita zaman dulu orang-orang membuat bangunan dengan cara bricknya atau bataknya itu dicampur dengan jerami, kemudian dikeraskan dengan kayak lumpur ya yang ditembok-tembokkan seperti itu juga merupakan straw brick ya, dan paper. Kemudian makin ke sini sekitar tahun 60-an sampai saat ini banyak sekali material-material atau bahan komposit seperti graphite reinforced composite atau carbon reinforced composite polymer atau Kevlar dan macam-macam, dan berbagai komposit yang sifat komposit ini memadukan 2 atau 3 jenis bahan, misalnya antara polimer dan keramik atau polimer dengan logam dan sebagainya. Nah, sekarang kita coba sama-sama lihat seperti apa sih sifat material atau sifat bahan yang penting gitu ya. Apa sih yang penting untuk suatu aplikasi? Kita bisa membuat ilustrasi ini, kita ilustrasikan dengan pesawat terbang di sini ya. Nah, sifat mekanik yang penting itu adalah modulus elastisitas, kuat dulu, kuat tarik, dan ketangguhan dan toughness ya di sini. Jadi misalnya kita bisa lihat di gambar sebelah ini ya. Nah, kalau misalnya kita ingin bahan yang baik, maka kita punya pesawat, dia punya sayap dan sayapnya juga kuat gitu ya. Kuat, dia juga tidak terlalu bengkok-bengkok gitu ya. Kalau itu artinya ini adalah yang A, gambar A ini merupakan all as it should be, atau memang seinginnya seperti itu gitu ya. Nah, kalau misalnya dia tidak ini adalah tidak kekar atau stiff gitu ya, not stiff enough, artinya E atau modulus elastisitas ini terlalu rendah. Artinya ketika dia terbang, dia ada tekanan dari udara, dia akan bengkok-bengkok gitu ya. Dia akan terdefleksi ke sini, membengkok ke sini gitu. Nah, kalau misalnya tidak kuat seperti yang diinginkan, bisa jadi dia yang terjadi adalah patah ya di sini. Jadi kalau tidak kuat itu karena sigma Y terlalu rendah, atau ini kita sebut adalah yield strength. Jadi kuat di mana dia mulai bengkok gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian not tough enough, tidak tangguh gitu ya. Nah, not tough enough itu artinya adalah K1C-nya terlalu low atau terlalu rendah, artinya
ketangguhan atau fracture toughness, ketangguhan terhadap retakan itu rendah. Jadi ketika dia ada retak, dia tidak bisa menahan retakan itu dan retakan itu menjalar sehingga dia jadi pecah kemana-mana gitu ya sayapnya. Nah kalau misalkan terlalu berat, ini too dense ya, di bawah, paling bawah. Di sini too dense artinya dia terlalu berat. Jadi sebelum naik ke atas juga dia sayapnya udah bengkok duluan. Ya, itu adalah contoh-contoh sifat mekanik dan sifat fisiknya. Kemudian kita bisa lihat di gambar berikutnya adalah ini adalah kalau misalnya apa hubungannya antara sifat thermal conductivity gitu ya. Yang pertama di gambar di sini ada kita punya satu buah lempeng yang kemudian diberi beban. Nah, kalau kita panaskan, kalau misalnya dia masih kuat seperti ini dengan bentuk yang sama, ini adalah high surface temperature. Itu ya. Kalau misalkan dia langsung bengkok atau meleot atau mungkin malah terbakar, itu adalah dia tidak bisa di temperatur tinggi. Misalnya kalau misalnya kita panaskan misalnya gelas gitu ya, gelas plastik, tentunya dia sudah bengkok duluan mungkin ya, apalagi kalau yang tidak tahan panas atau tidak tahan di microwave gitu. Kemudian yang selanjutnya ini adalah tentang expansion coefficient atau koefisien ekspansinya. Kalau misalkan dia punya koefisien ekspansi yang tinggi, dia akan langsung membengkok seperti ini, jadi panjangnya jauh lebih memanjang. Sementara kalau low expansion coefficientnya rendah, dia nggak terlalu memuai, gitu ya, sifat pemuaian. Kemudian ini juga bisa kita lihat sifat conductivity dari material ya. Misalnya ini ada yang cepat conductivitasnya, misalnya kita punya panci aluminium yang tipis dan sehingga dipanaskan sebentar aja dia bisa langsung cepat panas gitu. Tapi lain halnya misalnya kita punya dari cast iron, misalkan besi, dia agak-agak lama panasnya karena aluminium lebih cepat thermal conductivity-nya dibanding dari yang besi tuang ini ya, atau cast iron ini. Kemudian juga ini ada high diffusivity, jadi dia cepat berubah dibanding yang sebelumnya. Kemudian low resistance, jadi lebih ke saat power generation ya, bagaimana dia kalau kita gunakan untuk sebagai kabel, apakah dia bisa bagaimana dengan resistansinya gitu ya, hambatannya. Kemudian di elektrik ini terkait dengan transfer ya, seperti ini dia low dielectric response dan high dielectric response. Kemudian juga ada sifat magnetik gitu ya, juga antara yang kuat dan juga yang lemah, dan juga ada refraksi atau absorpsi, bagaimana dia bisa menyebarkan cahaya atau juga bisa mengabsorb cahaya. Nah, mari kita lihat klasifikasi bahan ya. Klasifikasi bahan ada apa saja? Klasifikasi bahan ada logam ya dengan jenis-jenis paduannya. Kemudian ada polimer ya. Kemudian ada elastomer. Elastomer itu adalah karet ya. Karet bisa karet alam atau karet sintetik. Kemudian ada gelas. Gelas ini beda dengan keramik. Kalau gelas ini lebih karena dia non kristalin ya, sementara keramik ini namanya lebih kristalin. Dan gabungan antara semuanya ini disebut dengan komposit ya. Jadi kita bisa mulai dari materialnya, dari utamanya adalah misalnya dia merupakan family dari logam, metal. Kemudian dia jenisnya apa logamnya, yaitu termasuk aluminium alloy. Nanti ada penamaannya, ada penomorannya, misalkan dia subkelasnya 6000, kemudian dia membernya adalah 6061. Ini biasanya masing-masing ini ada kodenya ya, misalnya ada komposisi sekian, kemudian di heat treatment seperti apa gitu. Dan ini merupakan atribut atau sifatnya dari AL density. Mereka akan memberikan densitasnya seperti apa, sifat fisiknya seperti apa, thermal conductivity-nya, optical, corrosion, dan sebagainya. Dan ini ada dokumentasinya yang disebut dengan material records atau record material ya.
Nah, ini contoh lain untuk tentang proses ya, dari proses klasifikasi bahan dan prosesnya, misalnya prosesnya merupakan dari bentuknya adalah di shape atau dibentuk gitu ya, dengan cara molding, yang warna merah ini berarti dicetak, dengan jenisnya injection molding. Maka nanti saat untuk pemrosesannya ini bisa kita lihat sifat-sifat dari prosesnya, bagaimana dengan ukurannya, toleransinya, kemudian ke roughness atau kekasarannya, kemudian model harganya berapa, dan ada dokumentasinya gitu. Begitu juga dengan geometrinya, misalnya saat di bagian joiningnya dan surface treatmentnya ada dengan menggunakan welding atau las, misalnya menggunakan gas welding, kemudian maka akan ada sifat-sifatnya. Begitu juga dengan surface treatment atau untuk permukaannya dengan coating, dengan dilapis ya, dengan di anoda lapis ya, anodized lapis, kan kemudian ada ketebalannya berapa, harganya berapa, dan ada dokumentasinya. Nah, jadi dari satu material itu sudah ada semua, baik dari jenisnya apa, prosesnya apa, kemudian finishingnya apa. Nah, rekan-rekan semua bisa melihat bahwa bahan dengan sifat kimia sama ternyata bisa memiliki sifat fisik yang berbeda. Nah, gambar ini merupakan suatu spesimen yang kita buat dari alumina atau Al2O3 ya. Kalian bisa tulis bahwa rumus kimianya adalah Al2O3 gitu. Namun dengan pemrosesan yang berbeda, dia akan memiliki sifat yang berbeda. Nah, yang di sebelah kiri ini yang sangat transparan seperti kaca, ini adalah alumina yang jenisnya transparan. Nah, jadi dia jenisnya kenapa transparan? Nanti kita bisa lihat gimana sih cara bikin alumina ini transparan seperti kaca gitu ya. Nah, yang kedua dia jenisnya adalah opak ya, atau translucent ya, atau nggak kabur gitu ya. Jadi artinya ada cahaya yang diteruskan, ada cahaya yang tidak diteruskan. Dan yang ini adalah jenisnya adalah opak ya, atau benar-benar putih seperti keramik dan nggak bisa cahaya masuk. Nah, ini semua merupakan bahan dengan sifat kimia yang sama, namun diproses dengan cara yang berbeda, sehingga dia menghasilkan strukturnya nanti yang berbeda, dan itu menghasilkan sifat yang berbeda, yaitu dari segi transparansinya gitu. Tinggal kita memilih kita ingin yang mana gitu, dan maka kita akan memilih prosesnya. Nah, jadi insinyur baik dari teknik mesin, teknik sipil, teknik kimia, dan ini juga teknik bioenergi dan kemurgi ya, sebagai insinyur proses nantinya, atau mungkin dari elektro atau listrik, itu juga harus mampu melakukan material selection atau pemilihan material, sehingga kita harus memilih dari berbagai macam material yang ada. Tadi sudah diberikan contoh, satu kelas material aja ada panjang ya, dan berarti ada ratusan ribu material. Apa saja sifat-sifat yang diperlukan untuk in service condition, artinya dalam rentang operasi yang dibutuhkan gitu ya. Dan kita juga harus memikirkan kira-kira apakah ada fluktuasi kondisi proses. Nah, tidak ada jenis satu material yang memenuhi seluruh perilaku, tidak ada yang sangat bagus. Bisa jadi misalnya logam itu konduktivitasnya bagus, tapi dia tidak bisa digunakan di temperatur tinggi, maka dia akan meleleh gitu ya, sehingga kita tidak bisa digunakan ke dalam tungku. Kalau di dalam tungku kita harus gunakan material keramik refraktori yang dia tahan sampai 2000 derajat. Namun dia sangat getas ya, jadi artinya ketika ada kena beban sedikit dia bisa pecah misalnya ya, atau ada beda temperatur dia juga akan pecah atau akan retak. Nah, itu juga kita harus mengkompromikan antara jenis service conditionnya seperti apa, kondisi operasinya seperti apa, dengan sifat-sifat dari material tersebut.
Kemudian juga selama penggunaan, sama seperti kita membeli barang ya, membeli furniture atau membeli alat elektronik atau membeli alat masak misalnya yang gampang ya. Selama kita harus berpikir berapa lama barang itu akan digunakan, bahan itu akan digunakan, alat itu akan digunakan, karena selama alat itu ada, itu akan ada perusakan perilaku bahan, bisa jadi kena korosi gitu ya, atau bisa jadi dengan terus menerus sehingga jadi aus gitu. Misalnya kalau kita beli pompa, di pompa ada bagian yang berputar gitu ya, dan lama-lama dia akan aus. Nah, berapa lama itu bisa dilakukan gitu ya. Dan ini juga tentunya adalah ekonomi penting sekali dalam menentukan jenis bahan yang kita gunakan. Nah, ini ada hubungan antara pemrosesan atau processing. Jadi pemrosesan yang berbeda akan membentuk suatu struktur ya, dan struktur akan berakibat kepada sifat yang berbeda, sehingga sifat yang berbeda akan digunakan untuk aplikasi-aplikasi yang berbeda. Nah, jadi ini adalah 4 poin utama di mata kuliah ini, bagaimana pemrosesan atau processing akan berpengaruh kepada struktur material dan akan berpengaruh juga kepada sifat dan juga performance. Ini adalah salah satu contoh kasus kegagalan apa yang terjadi kalau kita tidak memilih dengan baik ya. Nah, di sini adalah suatu kapal Liberty Ship SS ya, tahun 1943. Dia belum dipakai, namun tiba-tiba dia sudah patah jadi dua seperti ini gitu. Mengapa? Ternyata saat itu adalah musim dingin atau winter, dan mereka menggunakan steel ya, menggunakan baja di sini, baja karbon, dan kemudian karena temperatur terlalu dingin, maka untuk steel atau baja ini dia punya sifat namanya ductile to brittle properties atau sifat ductile to brittle, artinya sifat dari lentur ke getas, sehingga kalau dia temperaturnya terlalu rendah karena musim dingin ya, 0 derajat, 1 derajat, maka dia akan berubah menjadi getas atau menjadi seperti kapur ya. Jadi ketika kita potong itu langsung patah. Nah, sehingga ketika ada retakan sedikit, dia tidak bisa menahan retakan tersebut dan dia retakannya menjalar menjadi patah. Nah, rekan-rekan semua, jadi dengan adanya contoh tadi dengan contoh kasus kegagalan, tentunya kita tidak ingin kegagalan tersebut terjadi pada pabrik yang akan kita rancang ya di tingkat 4 ini, sehingga kita perlu mempelajari minimal 3 jenis kategori bahan yang juga kita harus mulai juga dari pemrosesannya, kemudian berakibat ke struktur, kemudian ke properties dan ke performance. Buku ini mata kuliah ini akan menggunakan buku Callister. Nah, ini adalah pemetaan bab-bab yang akan kita sama-sama pelajari di buku Callister ini. Jadi kita akan mulai dari struktur dulu untuk mengetahui seperti apa sih struktur dari logam atau mungkin steel ya, baja yang sering digunakan gitu ya. Kemudian kita akan lihat sifat-sifatnya seperti apa, sifatnya seperti apa sih gitu. Apa sih, gimana, kenapa paduan itu lebih bagus misalnya dari logam murni. Nah, gitu kita bisa lihat sifat fisiknya seperti apa. Nah, di chapter 6 ini. Nah, kemudian kita juga akan lihat salah satu pemrosesannya, dan balik lagi ke struktur juga, dan kemudian sifat-sifatnya, dan nanti di akhir kita akan lihat cara pemrosesannya dengan isothermal transformation diagram, bagaimana dia berubah ya strukturnya, dan nanti dan lanjut ke aplikasinya, jadi dia digunakan untuk apa saja. Nah, untuk keramik juga sama ya. Untuk keramik kita akan mulai juga dari struktur, kemudian kita akan mempelajari dari sifat-sifatnya dulu. Sifatnya apa sih dari gelas dan keramik ini yang menarik, juga kegunaannya apa. Kemudian baru kita akan bicarakan juga tentang transformasinya. Nah, dan yang ini juga ada tentang, ini masih lanjut dari yang polimer tadi, kita juga akan belajar tentang polimer fiber, juga termasuk aplikasinya, dan kita lanjut lagi. Ini adalah polimer ya.
Oke, dan seperti itu. Oke, baik. Dan juga satu lagi nanti ada tentang tadi yang tadi keramik juga sama ya, sudah ada contoh, dan yang ini adalah tentang polimer dan juga polimer fiber seperti itu. Baik, jadi kira-kira itu pemaparan untuk pendahuluan di bahan konstruksi proses. Mudah-mudahan kalian semangat ikut mendengarkan, ikut menyimak, dan mudah-mudahan bisa memberi manfaat bagi kalian semua. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan.